Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan kembali untuk bertemu dalam pembelajaran biologi pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Menjawab dari mana jam berapa mau dengan metodologi. Baik, berdoa selesai. Jadi anak-anak, hari ini kita mau melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya ya mengenai metabolisme. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini, dengan nanti kalian akan menunjukkan dengan emoji ya. Nanti jadi kalau misalkan gak baik-baik aja, nanti kalian pakai kayak gini, terus misal biasa aja, yaudah biasa aja kayak gitu. Atau kalau kalian oke atau fine aja, nanti kalian bisa kayak gini. Oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik. Aduh, habis tenang semua tapi nggak apa-apa. Setidaknya semua baik-baik saja. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar juga, Ibu ingin bertanya mengenai kesiapan kalian untuk belajar materi pada hari ini. Seberapa siap sih kalian untuk belajar materi pada hari ini? Sangat siap semuanya. Oke, terima kasih teman anak-anak. Baik, jadi sebenarnya Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan membuktikan terjadinya proses respirasi aerob beserta produksinya. Kemudian yang kedua akan membuktikan terjadinya proses respirasi anaerob beserta produksinya. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respirasi aerob dan juga anaerob. Baik, sekarang kita akan membaca salah satu ayat Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Mungkin Ibu minta tolong untuk dibacakan artinya, Fatimah. Artinya, maka siapa yang menghendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dirinya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki dia akan menjadikan dirinya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang menjadi Allah. Demikian Allah menimpa siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Ya baik, terima kasih Fatimah dan anak-anak sudah membacakan Quran surat Al-An'am ayat 105. Jadi dari ayat tersebut ada di highlight ya. Jadi dalam satu kalimat ini dia akan menjelaskan dirinya sakit lagi sesak seakan-akan dia sedang mendaki gunung. Jadi di sini tuh diumpamakan ketika kita sedang mendaki ke tempat yang lebih tinggi, itu kita akan merasakan sesak. Kenapa? Karena tempat yang lebih tinggi itu memiliki kadar oksigen yang lebih rendah. Jadi itu menunjukkan bahwa manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah seluruh makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk mungkin membuat energi atau untuk hidup gitu? Apakah semuanya betul-betul membutuhkan oksigen? Nah, dari situ kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Jadi semua Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum masuk ke praktiknya. Jadi yang pertama adalah benar atau tidak bahwa proses bernafas atau pertukaran gas itu hanya terjadi di paru-paru dan hanya menghasilkan CO2. Mungkin ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, Anissa Adila, boleh? Menurut saya benar, karena saat bernafas ini paru-paru mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Ya, terima kasih Anissa. Mungkin ada
udah dapet nih 2 pendapat. Yang pertama itu menyatakan benar karena paru-paru itu mengambil oksigen dan mengeluarkan si CO2. Dan satunya lagi tidak benar karena CO2 itu dihasilkannya bukan cuma di paru-paru aja, tapi dia melalui sel atau dalam tingkat seluler gitu. Oke, nanti akan kita bahas lagi ya untuk pertanyaan yang ini. Mungkin yang kedua dulu, pertanyaan benar atau tidak bahwa organisme itu dapat menghasilkan energi tanpa oksigen. Ada yang mau coba jawab? Oke, saya Lidi, silakan. Benar Ibu. Oke, Beberapa organisme seperti ragi itu bisa menghasilkan energi melalui proses fermentasi. oke. Oke, terima kasih Sally. Mungkin ada yang berpendapat lain? Saya tidak benar karena sebagian besar makhluk hidup itu butuh oksigen untuk menghasilkan energi secara maksimal. Baik, di sini kita dapat 2 pendapat lagi. Jadi yang pertama menyatakan benar karena mencontohkan dia kayak misalkan ragi Nanti kalau itu tidak praktikum memerlukan keberadaan si oksigen. Nah, yang satunya lagi tidak benar karena sebagian besar makhluk hidup itu butuh oksigen. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Nanti akan kita bahas lagi setelah kita melakukan praktikum juga. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang mau coba untuk memeriksa masalah terlebih dahulu? Oke. Sally, silakan. Saya dihasilkan dari Apa hasil respirasi aerob ya? Oke, ada lagi mungkin satu lagi? kemudian faktor apa yang mempengaruhi respirasi anaerob? Faktor dari respirasi anaerob. Oke, terima kasih. Mungkin dari 2 rumusan ini ada yang mau membuat hipotesisnya? Oke, silakan JJ. Respirasi aerob itu menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Oke. Yang kedua, Saya Ibu. silakan. Faktor yang mempengaruhi respirasi anaerob adalah suhu dan ketersediaan substran. Suhu dan substran. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mencoba untuk menjawab. Nanti kita buktikan ya di praktikum pada hari ini. Nah, di sini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok karena di sini ada 2 praktikum juga, yaitu aerob dan anaerob. Jadi untuk kelompok pertama ada Anissa Adila, Sally dan Devina itu nanti akan praktikum respirasi aerob. Kemudian untuk respirasi anaerob akan dipraktikumkan oleh Mutiara, Salma sama Anissa Claudia. Nah, mungkin kalian boleh scan dulu link LKPD-nya. Silahkan di-scan. Dan mungkin ibu yang bertanya mengenai alat bahan yang akan digunakan. Ada yang mau mencoba menyebutkan? Saya Ya. Saya cuma menyebutkan alat dan bahan respirasi aerob. Ya, pertama itu ada 3 buah gelas air mineral, kemudian ada 1 buah kartu tulis, air, sedotan, serta permen kecil. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Untuk selanjutnya respirasi anaerob. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih pada Anissa dan Ivina yang sudah menyebutkan. Jadi ibu mau menjelaskan secara singkatnya juga mengenai langkah kerja yang akan kalian lakukan ya. Jadi untuk yang respirasi aerob itu nanti kalian akan menyiapkan 3 buah gelas. Kemudian nanti kalian beri tanda atau label gelas A, B, C. Nah, masing-masing itu nanti kalian diisi dengan air. Yang gelas A itu air biasa aja. Nah, yang gelas B itu pakai air kapur. Kan kalian juga ya mengidapkan si air kapur itu. Terus nanti yang gelas C air kapur, tapi di sini diberi perlakuan yang berbeda, yaitu nanti kalian tiup gitu. Nah, terus untuk respirasi aerob juga ada yang satunya lagi, nanti kalian akan menggunakan cermin. Nanti caranya cukup sederhana, jadi nanti cukup kalian tiup aja cerminnya, terus nanti kalian lihat terbentuknya si embun seperti itu. Nanti jangan lupa untuk mengisi
tabel hasil pengamatannya dan nanti akan kalian presentasikan. Mungkin dari respirasi ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, baik. Kita lanjut dulu untuk respirasi anaerob. Jadi nanti kalian akan menggunakan 3 botol ya, botol A, B, C. Nah, masing-masingnya itu akan diberi 2 sendok ragi. Tapi dibedakan untuk botol B dan juga C. Untuk botol B nanti kalian akan tambahkan 2 sendok gula, kemudian untuk botol C ditambahkan 4 sendok gula. Nah, nanti baru kalian tutup pakai balon gitu. Nah, terus nanti dilihatlah reaksi atau perubahan yang terjadi dengan menganalisis 4 indikator yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas yang respirasi anaerob? Oke, baik. Karena sudah jelas, jadi mungkin bisa langsung aja kalian ambil alat bahannya. Oke, ini untuk yang respirasi aerob. Ini untuk yang respirasi anaerob. Boleh langsung aja. Aduh. Permisi. Ya langsung aja. Jangan lupa untuk didokumentasikan juga ya nanti untuk hasil pengamatannya dilihat gitu. Izin ya, ibu ke kamar mandi. Oke, gimana kalian udah dapet datanya?
Udah. Oke, karena udah dapat datanya mungkin bisa dulu kembali dulu. Nanti kita mau presentasi ya, disiapin satu perwakilan yang maju untuk berpresentasi. Oke, mungkin dia urut dari kelompok 1 dulu kali ya. Siapa yang mau presentasi di kelompok 1? Boleh siapa aja perwakilannya. Silakan Shelly. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Berikut hasil dari praktikum. Jadi hasil pengamatan itu menunjukkan bahwa produk akhir dari SPSL itu adalah CO2 dan H2O sesuai dengan hipotesis. Nah, pada ucapan EKO lalu hidup yaitu pada gelasnya itu menjadi semakin keruh dibandingkan sebelum review yang menunjukkan bahwa karbon dioksida dalam nafas itu bereaksi dengan air kapur dan membentuk endapan kalsium karbonat. Nah, reaksi kimianya itu yaitu CaO2 plus CO2 menjadi CaCO3 plus H2O. Nah, sementara itu untuk percobaan cermin menunjukkan terbentuknya embun atau uap air H2O di permukaan cermin setelah ditiup yang merupakan hasil kondensasi dari uap air di dalam nafas. Untuk hasilnya itu mendukung bahwa respirasi aerob ini menghasilkan CO2 dan H2O. Faktor-faktor seperti ketersediaan oksigen, suhu dan juga kadar glukosa akan mempengaruhi kelancaran proses respirasi aerob. Nah, karena itu ketiganya terlibat langsung dalam proses metabolisme. Untuk kesimpulannya yaitu respirasi aerob ini menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan juga air H2O sebagai produk akhir serta dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen, suhu dan juga konsentrasi glukosa. Demikian dari kelompok 1. Oke, baik, terima kasih Shelly. Mungkin tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1 yang sudah presentasikan. Kita lanjut dulu ya, nanti akan ada verifikasi juga. Mungkin lanjut ke kelompok 2 dulu. Siapa yang mau ya, silakan Fatimah. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 praktikum terkait anaerob. Jadi dari ketiga botol yang mengalami fermentasi tadi, pemecahan glukosa yaitu pemecahan glukosa tanpa oksigen menghasilkan energi CO2 dan juga etanol. Botol A yang tanpa gula itu balon tidak mengembang karena tidak ada substrat atau glukosa untuk fermentasi. Selanjutnya di botol B dengan 2,8 gula, balon mengembang sedang karena glukosa cukup untuk menghasilkan CO2 dan juga etanol. Dan yang terakhir di botol C dengan 4,8 gula, balon mengembang paling besar karena lebih banyak glukosa tersedia sehingga lebih banyak CO2 yang terbentuk, di mana ini terjadi reaksi kimia dari C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Gas CO2 yang tadi menyebabkan balon mengembang, etanol menimbulkan bau dan juga energi dilepaskan sebagai panas. Kesimpulannya dari praktikum kami, respirasi anaerob ini menghasilkan produk akhir berupa gas CO2 dan alkohol, di mana proses ini dipengaruhi oleh substrat atau gula yang tersedia. Dengan semakin banyak substrat maka semakin aktif fermentasi yang terjadi. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Jadi sebelum nanti verifikasi mungkin Ibu mau menambahkan dulu sedikit materi ya mengenai respirasi ini. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kan pada pembelajaran metabolisme oleh Ibu Aura itu disebutkan bahwa ada proses yang dilakukan katabolisme dan anabolisme. Nah, respirasi ini masuk ke dalam katabolisme, di mana katabolisme atau respirasi sel itu adalah pemecahan molekul untuk mendapatkan energi. Nah, respirasi sel ini dibedakan menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Nah, aerob itu adalah yang memerlukan oksigen, sedangkan anaerob itu tidak memerlukan atau dia memerlukan tapi dalam jumlah yang lebih sedikit gitu. Nah, untuk respirasi aerob sendiri itu ada beberapa tahapannya, dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, perbedaan dari aerob
Nah, kalau aerob ini berlangsung di mitokondria dan juga sitoplasma serta menghasilkan energi yang jumlahnya itu lebih besar, yaitu 32 molekul ATP. Sedangkan kalau anaerob itu terjadinya di sitoplasma dan menghasilkannya hanya 2 ATP. Nah, biasanya terjadi pada ragi, bakteri, dan termasuk otot manusia juga saat kita kurang oksigen. Jadi terdapat 2 jenis untuk respirasi anaerob ini, ada fermentasi alkohol yang nanti hasilnya adalah etanol dan CO2, dan yang tadi kalian amati terjadi pada ragi. Sedangkan yang satunya lagi fermentasi asam laktat, yaitu menghasilkan asam laktat, dan biasanya itu terjadi pada otot, misalkan saat olahraga berat gitu, dan juga dalam pembuatan yogurt ataupun keju. Jadi respirasi anaerob itu menghasilkan etanol dan karbon dioksida dengan persamaan C6H12O6 itu dari C2H5OH ditambahkan karbon dioksida dan juga energi, seperti itu. Oke, sekarang kita mau balik lagi tadi ngebahas tentang pertanyaan pemantik di awal ya. Jadi pertanyaan pertama tentang benar atau tidak proses bernafas atau pertukaran gas itu hanya terjadi di paru-paru dan menghasilkan CO2 aja gitu. Nah, jadi untuk jawabannya adalah tidak semuanya benar. Karena apa? Jadi bernafas itu kan proses pertukaran gas gitu ya. Nah, tapi di paru-paru, tapi untuk menghasilkan si CO2 ini terjadinya secara seluler gitu, yang terjadi di mitokondria. Jadi CO2 itu bukan dihasilkan di paru-paru, tapi di tingkat sel saat glukosa itu dipecah dengan bantuan oksigen, nah menjadi ATP, CO2 dan H2O. Nah, contoh pada praktikum tadi untuk respirasi anaerob, ketika kalian meniupkan nafas ke dalam larutan air campur, itu kan jadi kecil. Karena apa? Ya tadi CO2 itu bereaksi sama si kapur membentuk endapan CaCO3. Nah, hal itu membuktikan bahwa tubuh itu memang menghasilkan CO2 ketika melakukan melalui respirasi anaerob. Nah, selain itu, selain CO2 juga menghasilkan H2O. Dibuktikan dari saat kalian meniupkan nafas kalian ke kaca atau ke cermin. Nah, itu menghasilkan embun. Embun itu adalah H2O gitu. Jadi nggak cuma CO2 ya, nanti ada H2O juga. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua ini mengenai benar atau tidak bahwa organisme dapat menghasilkan energi tanpa oksigen. Jawabannya adalah benar, karena tadi melalui respirasi anaerob. Jadi ketika oksigen itu tidak tersedia cukup sebagai gantinya, biasanya organisme yang melakukan respirasi anaerob ini akan memecah glukosa melalui jalur fermentasi. Contohnya tadi pada ragi gitu ya, ataupun pada otot manusia juga bisa terjadi saat kerja berat gitu dan menghasilkan si asam laktat gitu. Nah, contoh praktikumnya tadi pada larutan ragi, air hangat dan gula itu terbentuk gas CO2 dan juga balon mengembang meskipun tanpa adanya oksigen tambahan gitu. Nah, hal ini membuktikan bahwa energi dapat dihasilkan tanpa oksigen dengan melalui fermentasi anaerob. Seperti itu untuk verifikasi dari hasil pengamatan kalian. Jadi mungkin selanjutnya kalian mengerjakan terlebih dahulu kuis, boleh di scan dulu. Kuisnya cuma 5 soal. Jadi boleh silakan di scan dulu. Oke, udah? Oke, coba ya. Setelah kalian mengerjakan, coba kita lihat lagi. Jadi untuk soal pertama, pada saat kalian meniupkan nafas ke dalam air kapur, larutan itu jadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa respirasi aerob itu menghasilkan apa? CO2. Iya, karbon dioksida. Coba. Nah, next dulu. Nah, terus proses respirasi aerob menghasilkan energi lebih banyak dibandingkan anaerob karena menggunakan apa tadi? Oksigen. Next, pada respirasi anaerob menggunakan ragi dan gula. Nah, indikator yang menunjukkan bahwa fermentasi berlangsung aktif diamati dari apa tadi? Terbentuk apa?
pada laju respirasi. Tadi apa? Jumlah apa? Nah, jumlah gula. Terakhir, embun pada permukaan cermin membuktikan bahwa udara yang kita hembuskan itu mengandung uap air. Oke. Kita lihat. Oke, udah benar semua nih teman-teman. Berarti membuktikan bahwa kalian udah paham ya sama materi kita pada hari ini. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya kalian isi dulu refleksinya ya melalui Google Form. Diisi terlebih dahulu. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Coba siapa yang mau? Oke, sebelum kita mulai kesimpulan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih kaitan materi kita pada hari ini, mungkin dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman atau yang berintegrasi keislaman gitu. Ada yang mau coba? Oke, silakan. Dari praktikum yang kita lakukan tadi, kita dapat menjaga kesehatan tubuh melalui pemahaman respirasi. Pembelajaran respirasi ini mengajarkan pentingnya oksigen dan juga energi dari tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, mendorong kita untuk berolahraga, menghindari rokok, dan juga menjaga pola makan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang mewajibkan umatnya menjaga amanah tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Oke, baik, terima kasih kepada Fatimah. Boleh tepuk tangan? Oke, mungkin satu lagi. Oke, coba silakan. Menurut saya itu menghargai kehidupan sebagai karunia Allah, dengan memahami proses moderat seperti respirasi menjadi setiap saat tanpa terhenti. Kita diajak untuk memenuhi tata sempurnanya ciptaan Allah yang menemukan sikap tawadhu atau rendah hati dan meningkatkan keimanan, karena ilmu pengetahuan menunjukkan kebesaran Allah SWT. Oke, boleh tepuk tangan kepada Anissa Claudia. Terima kasih anak-anak yang sudah mengaitkan ya materi kita dengan nilai-nilai yang berintegrasi keislaman. Mungkin selanjutnya dari keseluruhan materi kita ada yang mau menyimpulkan dalam satu kalimat aja. Oke, Ara silakan. Respirasi aerob dan aerob adalah proses penghasil energi yang dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan substrat dengan perbedaan pada kebutuhan oksigen dan jumlah energi yang dihasilkan. Oke, baik, terima kasih Ara. Boleh tepuk tangan. Oke, Ibu mau menyimpulkan lagi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bahwa respirasi itu proses yang penting ya, karena dalam metabolisme, karena apa? Untuk menghasilkan energi gitu. Nah, secara umum tadi terbagi jadi dua, ada respirasi aerob dan anaerob, di mana kalau respirasi aerob itu butuh oksigen untuk apa? Untuk memecah glukosa jadi energi CO2 dan juga H2O. Sedangkan anaerob itu berlangsung tanpa oksigen atau dalam kondisi kekurangan oksigen gitu, dan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih sedikit. Produk akhirnya contohnya kayak etanol ataupun asam laktat. Jadi kedua proses ini sangat bergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan oksigen, ada atau tidaknya oksigen ya, kemudian suhu dan jenis substrat atau konsentrasi substrat yang digunakan. Oke, jadi untuk tugas selanjutnya, tadi kan kalian udah membuat laporan pengamatan sementara gitu ya, dan udah mempresentasikannya juga. Jadi nanti kalian akan tulis laporan kalian dalam folio gitu. Jadi per individu tugasnya. Nah, akan dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan. Jadi 1 minggu dari sekarang dengan format yang ada di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dahulu atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, karena sudah jelas. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, setelah kalian belajar nih tentang respirasi aerob dan anaerob, apa yang kalian rasakan? Apa kalian merasa mengantuk, lelah, semangat, atau bahagia? Bahagia. Alhamdulillah, karena kalian sampai akhir masih merasa bahagia ya, kayak nggak ngantuk ataupun capek, padahal kalian udah praktikum gitu.
Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, kita cukupkan aja untuk